Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Masa. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview sebuah lampu yang menurut kami canggih ya. Jadi ini adalah lampu yang mana di era sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat turut mempengaruhi alat elektronik seperti halnya lampu. Yang kalau kita tahu dulu lampu itu ya hanya warnanya hanya satu itu saja, mungkin tidak pernah kepikiran seperti sekarang bisa sampai dikendalikan dari jarak jauh ya. Nah, yang mana lampu ini juga bisa berubah warnanya dengan berbagai mode dan pilihan. Dan selain itu juga bisa kita kontrol dari jarak jauh meskipun tidak terhubung dengan satu wifi yang sama. Terus selain itu lampu ini juga bisa diatur hidup matinya, terus bisa diatur berapa lama hidupnya juga bisa kita atur ya. Nah, kalau dibandingkan lampu yang biasa, contoh lampu biasa itu adalah lampu ini ya. Ini ada lampu biasa, ini ukurannya atau wattnya ini sebesar 11 watt. Nih, sebesar 11 watt ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini untuk besarnya. Nah, ini 11 watt seperti ini. Sedangkan ini untuk yang 12 watt dari lampu ini. Jadi dari ukurannya ya berbeda, mungkin karena ada tambahannya di sini ya, sehingga membuat ukurannya smart lampu ini jadi lebih besar lagi. Nah, kalau dibandingkan harganya, memang harga smart lampu ini lebih mahal ya. Kalau ini harga Philips ini sebesar 11 watt ini saya beli dengan harga sekitar 40 sampai 50 ribu rupiah. Nah, ini 40 sampai 50 ribu rupiah ya. Sedangkan yang untuk ini 99 ribu rupiah. Tadi saya lihat update-nya di Tokopedia itu harganya sekitar 120 ribu rupiah. Dan mungkin bagi kalian yang pengen beli ini ada beberapa hal yang mungkin kalian ingin ketahui. Nah, termasuk adalah bagaimana cara pengendaliannya. Apakah kalau ada kendala-kendala ini itu tetap bisa kita lakuin ya. Nah, sebagai contoh ini kita akan pasang dulu ya. Nanti di akhir sebelum penutupan video ini kita akan kasih tahu cara untuk settingnya supaya lampu ini bisa terkoneksi dengan menggunakan dan kita kendalikan dengan HP kita ini. Nah, sebelumnya karena ini masih dalam keadaan listriknya mati, kita nyalakan dulu ya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, gimana kalau misalnya ketika kita setting lampu ini ternyata di rumah kita mati lampu, apakah nggak ada masalah ketika proses mengkoneksikan ke lampu ini, atau butuh ini lagi ya, butuh penyesuaian lagi dan lain sebagainya, bagaimana nanti? Nah, ini kita akan coba. Yang pertama kita atur dulu supaya tidak terlalu terang. Ini kita lihat ya, ini warna kuning, terus kita agak sedikit redupkan. Nah, ini kelihatan ya, di sini ada warna kuningnya. Nah, bagaimana seandainya ini kita tidak terhubung dengan satu wifi yang sama? Yang pertama, nah ini terhubung dengan wifi ya, itu juga terhubung dengan wifi. Ini wifi-nya adalah wifi AAP. Kita akan coba matikan wifi. Nah, dengan syarat di handphone kita ini terkoneksi internet, kemudian wifi kita juga terkoneksi dengan internet. Karena kan kalau dalam penyetingannya lampu kita ini harus terkoneksi dengan internet. Nah, ketika tidak dalam satu wifi, apakah kita bisa tetap menggunakan lampu ini dan mengontrolnya dari jarak jauh? Kita coba buka aplikasi Bardinya di sini. Nah, kemudian ini kita coba untuk matikan. Bisa dilihat di situ lampunya dalam keadaan hidup. Mungkin saya bisa pindah posisi dulu ya. Nah, ini dalam keadaan hidup, kemudian kita ingin matikan. Nah, ternyata dia walaupun tidak tergabung dalam satu wifi, dia tetap dalam keadaan bisa kita kendalikan. Syaratnya handphone dan di internet di rumah kita itu masih nyambung ya. Nah, gimana seandainya ternyata di rumah kita itu terjadi mati lampu? Nah, misalnya digambarkan ini mati lampu dalam keadaan hidup, kemudian mati lampu. Nah, bagaimana tampilan di sininya? Nah, tampilan di sininya kita tidak bisa ya, tidak bisa kita hidupkan atau kita matikan juga ya, karena memang lagi mati lampu. Tapi di sini tetap tertulis seolah-olah seperti ada koneksi. Tapi ketika kita koneksikan, dia tidak ada pergerakannya, tidak mati ya tidak hidup. Nah, ketika lampu listriknya di rumah kita sudah nyala,
Ketika sudah nyala di sini, maka dia akan otomatis tersambung lagi. Jadi tanpa perlu kita koneksikan ulang, tapi yang membutuhkan waktu beberapa detik gitu ya. Nah, ini mungkin sedang proses mengkoneksikan ulangnya. Kemudian ini kita coba untuk matikan lagi. Nah, ini hidup, kemudian mati lagi lampunya. Jadi ada butuh waktu jeda. Nah, gimana kalau misalnya salah satu dari WiFi atau handphone kita nggak ada internetnya, apakah bisa tersambung? Nah, sebagai contoh kita coba di HP kita, apakah bisa tersambung ke lampu ini kalau misalnya tidak ada jaringan internet? Kita akan coba. Nah, di sini sama, tidak ada pergerakannya, dia not responding ya. Nah, ini not responding karena memang harus membutuhkan, nah, seolah-olah device offline. Begitu pula ketika internet di rumah kita mati ya. Jadi sehingga tidak bisa lagi dikontrol menggunakan handphone kita. Jadi syaratnya adalah sama-sama terkoneksi internet, kemudian teraliri listrik pada bagian lampu kita ini. Nah, jadi ketika mati lampu atau ketika internetnya putus, kita tidak perlu lagi mengkoneksikan ulang karena dia akan otomatis untuk mengkoneksikan. Dan kita akan coba ya, ini kita koneksikan ya. Nah, sekarang kita coba untuk matikan WiFi di rumah kita. Ini dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati, kemudian dalam keadaan hidup. Kita hidupkan ya. Hidupkan. Nah, sekarang kita akan coba matikan WiFi kita. Ini sebagai contoh kita lihat dulu WiFi kita yang tersedia. Yang sebagai saya maksud ini adalah WiFi AAP nih ya. Ini tersedia ya. Nah, sekarang kita akan coba matikan WiFi AAP ini, kita hilangkan dulu. Ini kan ada 3 pilihan nih. Kita matikan salah satu. Dan WiFi-nya sudah saya matiin, bisa kita lihat di sini. Kalau tadi terhubung dengan WiFi, kita pilih setelan lainnya ya. Kita cari WiFi AAP apakah masih terhubung. Nah, ini ternyata masih tersambung ini. Apakah WiFi-nya secanggih itu? Nah, ternyata tidak. Nah, bisa dilihat di sini, ketika kita pindai WiFi AAP-nya sudah tidak ada karena memang sudah dimatikan. Nah, tapi lampunya tetap nyala. Ketika kita ingin matikan lampu ini, ketika WiFi-nya tidak ada jaringan atau HP kita tidak ada jaringan, maka ini tidak bisa berfungsi ya. Nah, kalau misalnya WiFi-nya sudah masuk lagi, sudah aktif lagi, kita akan coba hidupkan dulu. Nah, ini kita coba hidupkan ya. Dan ternyata WiFi-nya sudah kita hidupkan. Berapa lama proses untuk koneksi? Ini masih belum terkoneksi lampunya karena masih not responding ya. Ini kalau saya hitung ya kira-kira tidak sampai 1 menit untuk proses sinkronisasi lagi di antara kedua perangkat ini. Kita coba matikan, belum bisa. Nah, ini proses biasanya dia loading. Nah, kemudian kita balik lagi, kita coba untuk matikan. Dan ternyata lampunya sudah mati ya. Jadi seperti itu. Dan bagi kalian yang bertanya-tanya, apa sih lampu ini? Iya, anakku. Ini kebetulan ada anak saya ini lagi lihat main balon. Apa kita lihat dulu? Teteh belum tidur ya? Dadah, dadah saja dadah ya. Dadah, bentar ya teh ya, dikit lagi nak. Nah, bagi kalian yang bertanya-tanya apa sih lampu ini? Jadi lampu ini adalah lampu dari Bardi, always in control. Nah, kalau kalian bepergian, sering bepergian keluar atau ya berbagai macam kendala, lupa sering matiin lampu atau bahkan lupa ngidupin lampunya juga, ini bisa menjadi salah satu solusi bagi kalian. Sehingga misalnya kalian suka bepergian, dengan adanya lampu ini seolah-olah di rumah itu ada yang mengontrol lampu, menghidup dan mematikan lampu yang ada di rumah kita. Jadi manfaatnya adalah tidak boros terhadap listrik, kemudian ya bisa lebih baik aja kondisi di rumah kita. Demikianlah sedikit info yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya sudah nonton video ini kami ucapkan terima kasih. Dan ini adalah cara untuk mengkoneksikan antara handphone kita dan lampu Bardi. Dan cara untuk menghubungkan antara lampu ini dan HP caranya cukup gampang sekali ya. Yaitu adalah kalian harus download sebuah aplikasi nih, Bardi Smart Home.
Bardi Smart Home bisa dilihat di sini nih aplikasinya, bisa kalian download di Google Play Store. Kemudian kita buka di sini untuk Bardinya, dan setelah itu kita di sini diminta untuk login ya, masuk dengan akun yang sudah ada misalnya di sini. Nah, silakan kalian masukkan akun kalian, atau kalau belum ada ya kita buat dulu di sini daftar untuk akunnya. Setuju, kita daftarkan email dan nanti akan dikirimi kode verifikasi, kemudian masukin password dan seterusnya. Sebagai contoh, kita akan dapat verifikasi seperti ini di email kita, kemudian kita tinggal masukin aja nih ke akun Bardi kita ya, 515982, kita masukin aja di sini 5 terus berapa tadi dilupakan, 982 ya, 982. Kemudian lalu oke, dan ini kita mulai untuk setel kata sandi kita. Nah, terserah kita mau bagaimana kata sandinya. Ini saya buat dulu ya. Untuk kata sandinya kita mudah saja ya. Nah, selesai. Kemudian ini sudah proses selesai kata sandi. Kemudian ini proses loading untuk masuk ke dalam aplikasinya. Nah, karena ini adalah produk baru ya, tinggal kita tambahkan dulu untuk sebuah sebuah lampu. Kita cari di sini smart bulb. Kemudian ini juga ada smart bulb. Kemudian ini kita cari-cari di sini untuk jenis lampu apa yang kita gunakan. Karena ini yang 12 watt, kita pilih smart bulb 12 watt RGB. Nah, kemudian izinkan. Nah, setelah itu di sini karena ini akan kita sambungkan ke WiFi, jadi agar bisa terhubung kita harus masukkan kata sandi untuk login akun WiFi agar lampu ini bisa login ke WiFi kita. Ini kita masukkan dulu. Jadi termasuk syarat utama kalau kalian pengen nerapin ini bisa kesetel dari jarak jauh, disetel menggunakan handphone, syaratnya adalah kita harus punya WiFi di sini. Nah, ini apalagi zaman sekarang ya, kebutuhan WiFi itu kan ya cukup lumayan menyenangkan. Nah, setelah kita masukin password WiFi, kita lakukan reset perangkat dulu nih. Caranya adalah off on sebanyak 3 kali, kemudian nanti akan muncul lampu kedip tapi cepat seperti ini. Kita pencet on off nya ini selama 3 kali. 1 2 3. Kalau kurang sekali lagi. Nah, ini kita hidupin. Apakah dia berkedip selama 3 kali? Nah, setelah kita mencet 3 kali, nah sudah sama, udah kedipnya sama ya. Maka setelah itu kita pilih confirm. Kemudian kita pilih berikutnya nih. Kita pilih berikutnya. Nah, sudah. Sekarang ini proses menambahkan perangkat butuh waktu beberapa menit ya dalam prosesnya. Ini agar nggak silau, kita ke bawahkan saja seperti ini. Ini sedang proses. Ini jangan kalian close, jadi kalian tunggu aja sampai betul-betul timenya selesai dan progresnya. Ini kan kelihatan ya. Memindai perangkat, daftar di cloud, instalasi perangkat. Nah, jadi lampu ini bisa dikontrol hanya menggunakan satu handphone ya. Jadi kita nggak bisa ganti-ganti handphone karena ya untuk prosesnya tadi seperti itu ya, menghubungkannya. Jadi harus direset. Kalau misalnya kita tambahkan handphone lain lagi ya justru nggak bisa kita pakai. Nah, ini udah namanya, kita kasih nama lampu canggih aja. Oke, selesai. Nah, setelah itu dari sini kita bisa ngatur-ngatur nih apa yang kita inginkan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita bisa ngatur schedule, kapan mati hidup, kemudian berapa lama untuk nyalanya juga bisa kita buat timer begitu. Kemudian juga selain itu bisa kita ganti warna-warnanya, mulai dari yang warna putih terang seperti ini, atau dia berwarna seperti lampu yang ada di background itu kan warna-warna ya begitu. Nah, ini kita langsung aja. Yang pertama caranya adalah kita klik dulu ini. Kemudian setelah itu di sini ada beberapa mode ya. Nah, yang pertama adalah white, color, scene, kemudian music. Nah, kalau music ini menyesuaikan dengan musik yang ada. Nah, kemudian ini warnanya seperti ini. Kemudian scene juga ini bisa read, working. Kalau read agak
kuning begini, kalau working dia lebih ke putih ya. Agak kelihatan ya bedanya, mungkin kita ke bagian yang disorot aja ini. Ini putih dia, kemudian red, nah lebih agak kuning begitu ya. Kemudian color white, nah color ini bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, biru, ungu. Nah, kemudian ini musik bisa sesuai dengan musik yang misalnya sedang diputar. Nah, sebagai contoh, misalnya kita di sini ingin nyetel musik. Nah, untuk ngikutin iramanya, dia misalnya di sini kita nyetel musik melalui YouTube ya. Misalnya kita setel aja salah satu ya, kita coba untuk setel. Nah, misalnya iklan ini, iklan dari Oppo Reno 5. Nah, ini kan tentu ada suaranya ya. Nah, dia akan berkelap-kelip seolah-olah mengikuti musik yang ada. Nah, itu dasarnya. Kemudian yang lain selain itu ada tadi ya, ada pilihan untuk lifetime. Ini berapa lama waktu yang nyala ini, misalnya kita pengen matiin otomatis. Nah, ini bisa, tapi ini harus berulang ya. Jadi kalau kita pengen ngatur waktunya ya tinggal atur aja. Nah, kemudian ini untuk schedule. Nah, ini kita bisa tambahkan ulanginya sekali apa tiap hari, apa semuanya setiap hari Senin sampai Minggu lagi, sampai Senin lagi. Kemudian catatan, notifikasi, kemudian switchnya untuk ngatur on dan off. Nah, itu bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi demikianlah tentang cara untuk mengatur atau men-setting lampu dari Bardi 12 watt ini. Demikianlah sedikit info yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya sudah nonton video ini, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.